Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah aku seneng banget. Aku udah mulai take video lagi mulai hari ini. Setelah kemarin lagi hektik banget ya karena suasana lebaran, silaturahmi kemana-mana. Alhamdulillah udah mulai take video lagi. Tapi karena ini masih suasana lebaran, aku ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah, buat kalian yang mau mengikuti seleksi LPDP ya terkait dengan seleksi wawancara, kalian wajib banget tonton video ini sampai habis karena di sini aku bakal share terkait dengan kunci sukses. Gimana caranya sih bisa melewati seleksi wawancara dengan baik dan tipsnya apa aja yang perlu kalian perhatikan dan pelajarin apa aja, nanti aku bakal share di video ini. Oke, pada video kali ini aku bakal share terkait dengan beberapa kunci sukses gimana kalian bisa melewati seleksi wawancara dengan penuh persiapan, dengan penuh energi dan juga dengan penuh kepercayaan diri. Karena menurut aku pribadi, kunci sukses yang paling utama ketika kita akan melakukan sesuatu adalah kepercayaan diri gitu ya. Nah, untuk membentuk sebuah kepercayaan diri kita harus well prepare untuk benar-benar mempersiapkan apa sih yang perlu dipersiapkan untuk menjalani seleksi wawancara ini. Nah, di sini aku bakal share mengenai kunci sukses wawancara LPDP tahun 2022. Yang pertama adalah terkait dengan etika. Yes, di mana-mana etika itu adalah yang utama dan yang pertama menurut aku ya. Karena ketika kita baru pertama ketemu orang gitu kan, kita belum berbicara aja, kita bisa dilihat juga dari etikanya itu seperti apa. Apa aja sih yang perlu kita perhatikan supaya etika kita itu bagus gitu ya di mata para interviewer. Jadi yang pertama itu tentunya adalah dress code yang bakal kita gunakan. Intinya kita harus berpakaian rapi. Ingat, kalau misalnya ada ketentuan dari pihak LPDP disuruh memakai batik, harus memakai batik. Tapi ingat batiknya juga harus yang nggak terlalu nyorok. Intinya itu batiknya itu yang sesuai gitu ya. Intinya berpakaian rapi atau sesuai dengan ketentuan instansi. Selanjutnya adalah ini kan kita nggak tahu ya offline atau online. Tapi misalnya offline, tentunya misal kita ada di ruangan gitu kan. Kalau kita misalnya dalam satu ruangan, kita harus ketuk pintu dulu untuk masuk, jangan langsung nyelonong aja. Itu kan nggak sopan sama sekali, gitu kan. Jadi intinya perhatikan etika ya dari pakaian, kemudian sikap kalian ketika masuk ruangan itu juga perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah tampil fresh dan percaya diri. Maksudnya fresh ini gimana? Jadi aku ingetin lagi ke kalian, kalau misalnya kalian besoknya ini wawancara, jangan sampai kalian begadang atau misalnya maraton film atau misalnya kalian itu baru mempersiapkan diri, otomatis kalian itu begadang dan besoknya bisa lesu, gak fresh gitu kan. Nah, kalian harus manfaatkan ya, harus benar-benar tidur cukup, makan yang cukup. Intinya semuanya harus cukup supaya kalian waktu hari H itu kalian benar-benar fresh sehingga kalian bisa lebih percaya diri. Nah, kuncinya itu kalau percaya diri kalian bisa yakin mengutarakan apapun yang akan kalian katakan gitu ya. Selanjutnya adalah berjalan dengan tegap. Misalnya ini kalau offline ya, kalau online kan nanti bisa menyesuaikan gitu. Intinya sikap itu, mimik wajah kalian itu juga terlihat gitu. Misalnya kalian mau menghadapi seleksi wawancara. Selanjutnya adalah jangan lupa untuk senyum, jangan terlalu serius banget. Ada kan yang misalnya kalian gugup gitu kan, misalnya kalian itu aslinya murah senyum, tapi karena kalian itu benar-benar gugup, jadi kalian itu kayak merengut aja atau terlalu tegang gitu kan. Itu kan bisa terlihat dari mimik wajah kalian. Jadi dikit-dikit ya senyum, tapi jangan kebanyakan ya, nanti dikiranya kenapa ini kok senyum gitu ya. Jadi emang secukupnya aja gitu. Terus habis itu kalau misalnya offline juga, kalau misalnya ada kursi gitu ya di depan interviewer, kalian harus menunggu pihak interviewer itu mempersilahkan duduk. Jangan tiba-tiba kalian datang, nyelonong terus duduk gitu ya. Itu kan gak etis gitu ya, jadi kalian harus memperhatikan itu juga. Selanjutnya ini hal yang paling penting dari semua hal yang menurut aku benar-benar membawa keajaiban, yaitu berdoa. Berdoa sebelum tes atau dan sesudahnya juga, karena berdoa itu apapun usaha kita Tuhanlah yang bakal menentukan. Jadi itu ya yang masalah yang harus diperhatikan terkait dengan etika dan juga berhubungan juga dengan berdoa.
banyak juga yang tanya terkait dengan sebenarnya siapa aja sih Kak yang bakal menjadi interviewer saat kita melaksanakan wawancara LPDP. Ada 3 pihak ya biasanya. Yang pertama adalah dari pihak LPDP itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dari pihak akademisi atau pakar. Dan yang ketiga adalah dari psikolog. Karena apa? Karena kita itu juga dilihat apakah kita berkata jujur gitu juga kan. Dilihat dari sikap, etika, kemudian banyak faktor yang akan dilihat oleh interviewer kepada kita. Apakah kita layak menjadi awardee LPDP atau tidak. Jadi kalian harus benar-benar well prepare untuk melaksanakan wawancara LPDP ini, karena menurut aku ya wawancara itu kayak nggak bisa ditebak gitu loh. Misalnya kayak aku kayaknya tadi nggak bisa deh, atau ada temen aku yang mulus-mulus aja wawancaranya tapi dia nggak lolos gitu ya. Ada juga yang sampai dia kayak aku kayaknya ngerasa gagal sih. Kayak aku waktu setelah wawancara itu jujur aku kayak ngerasa ini aku lolos nggak sih, kayaknya udah pasrah aja gitu, dan alhamdulillahnya lolos. Jadi bener-bener tidak bisa ketebak. Oke, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah ketika kita tell me about yourself, ketika kita membranding diri kita, ketika kita memperkenalkan diri kita, jangan sampai terlalu berlebihan atau jangan sampai kita kurang percaya diri. Jadi yang sewajarnya aja. Jadi tipsnya adalah yang pertama, ceritakan diri kita semenarik mungkin. Menarik dalam hal ini nggak terlalu berlebihan ya, sesuai fakta atau realita yang ada aja. Hal itu bertujuan untuk membranding diri kita ya. Intinya kalau bahasa kasarnya itu adalah jual diri gitu ya. Gimana sih caranya supaya interviewer itu tertarik dengan apa yang kita ucapkan gitu ya. Ketika kita membranding diri, ketika kita memperkenalkan diri, pihak interviewer itu malah kayak tertarik dan juga penasaran gitu kelanjutannya seperti apa gitu ya. Tapi ingat, yang paling aku ingetin ke kalian tuh jangan sampai berlebihan, nanti takutnya terkesan sombong gitu kan. Kemudian ini tuh juga tentang mungkin bingung memperkenalkan dirinya itu seperti apa Kak gitu kan. Tentunya dari nama, kemudian aktivitas kalian, atau misalnya jika kalian udah bekerja, kalian juga bisa menyebutkan pekerjaan kalian. Kalau misalnya kalian masih fresh graduate kayak aku dulunya, nah itu kalian bisa menceritakan tentang organisasi yang kalian ikuti gitu ya. Selanjutnya juga dari jurusan kalian, universitas yang akan kalian tuju gitu ya. Misalnya bakal ditanya nanti saya akan maksudnya mendaftar di universitas, misalnya aku Universitas Gadjah Mada jurusan manajemen gitu, beserta alasannya. Dan ingat, alasannya harus alasan yang singkat tetapi itu berhubungan dengan akademik. Kemudian di sini juga banyak yang tanya, itu biasanya ditanya seperti itu tuh pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris ya Kak untuk memperkenalkan diri. Nah, buat kalian nih yang perlu kalian tahu, baik tujuan luar negeri ataupun dalam negeri, kalau aku pribadi itu disuruh bahasa Inggris. Jadi awalnya aku ngira kalau misalnya aku di dalam negeri pastinya pakai bahasa Indonesia kan, dan kalau keluar negeri aja pakai bahasa Inggris gitu. Tapi nyatanya waktu aku pribadi wawancara itu disuruh pakai bahasa Inggris dalam memperkenalkan diri. So buat kalian yang misalnya bahasa Inggrisnya pas-pasan gitu ya, kayak aku nih pas-pasan bahasa Inggrisnya, kalian bisa prepare nih. Kalau misalnya kalian memperkenalkan diri itu apa aja, kalian bisa tulis gitu kan, bisa mempersiapkan, bisa latihan, sehingga ketika kalian disuruh menggunakan bahasa Inggris, kalian gak gugup dan udah benar-benar siap. Nah, selanjutnya yang ketiga yang bakal kalian perhatikan, yang harus kalian perhatikan maksudnya ya, itu terkait dengan akademik. Tadi kan yang pertama adalah etika ya, kemudian yang kedua adalah tentang tell me about yourself gitu kan. Kemudian yang ketiga ini biasanya terkait dengan akademik. Nah, apa aja sih tentang akademik ini yang bakal ditanyakan gitu ya. Jadi yang pertama adalah tentunya adalah reason continuous study. Jadi yang pertama adalah apa sih alasan kalian melanjutkan studi ya, baik S2 ataupun S3. Selanjutnya adalah reason choose major and university. Nah, itu juga ditanya kenapa kalian di universitas A atau di universitas B atau di universitas C gitu ya. Terus kenapa jurusannya itu gitu kan. Nah, itu sebenarnya untuk referensi jawaban itu sudah aku taruh di video aku sebelumnya ya. Kalian bisa tonton list pertanyaan dan referensi jawaban di video aku sebelumnya. Nah, selanjutnya itu terkait dengan research plan ya. Research plan ini terkait dengan tesismu nanti topiknya apa. Itu juga sebenarnya udah aku bahas di video aku sebelumnya. Kalian wajib tonton ya.
mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul waktu wawancara LPDP. Aku udah buat 3 part 1, part 2, part 3. Kalian wajib tonton itu karena aku udah nampilin juga referensi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di seleksi wawancara LPDP. Selanjutnya adalah mengenai target in your study. Jadi sebenarnya ketika kalian wawancara itu juga ditanya sebenarnya tujuan kalian melanjutkan kuliah itu apa. Kemudian target kalian setelah lulus itu sebenarnya apa. Kalian juga harus menjelaskannya secara gamblang dan juga logis ya gitu. Jadi emang harus sesuai dengan jurusan kalian juga gitu, harus relevan. Oke, lanjutnya adalah knowledge about kampus, ya kan. Jadi ketika misalnya kalian mau daftar atau apply di kampus baik di dalam negeri atau luar negeri, paling nggak kalian itu harus tahu ya sedikit, nggak sedikit sih, mungkin secukupnya ya, tentang kampus yang kalian tuju. Misalnya terutama nih buat kampus luar negeri nih, kenapa kalian misalnya pilih di Jerman, atau misalnya kenapa kalian pilih di Jepang atau di US, terus emang jurusan kalian itu apakah bagus di negara tersebut, itu juga kalian harus persiapkan bener-bener apa sih alasannya gitu. Selanjutnya adalah kalau masalah ke luar negeri nih, ini biasanya kalau ditanya terkait dengan akademik, kenapa pilih jurusan dan universitas, itu yang paling dicecar itu biasanya yang jurusan luar negeri. Itu karena kayak gini, biasanya banyak juga yang tujuannya ke luar negeri itu bukan hanya studi ya, tapi bisa aja jawab karena ingin jalan-jalan ke luar negeri, karena ingin keliling dunia. Benar-benar hindari hal tersebut ya, karena itu sama sekali tidak berhubungan dengan akademik. Saran aku, apapun alasan kalian itu hubungkan dengan akademik. Lanjut, hal yang keempat yang perlu kalian perhatikan atau yang perlu kalian pelajarin gitu ya, terkait dengan pertanyaan leadership, prestasi, dan juga kontribusi. Karena hal ini pasti ditanyain banget. Kalian perlu tahu kalau LPDP itu kayak mencari orang yang mau berkontribusi, mencari orang yang punya komitmen untuk berkontribusi gitu ya. Yang pertama, organization experience ya. Jadi kalian pasti ditanya nih pengalaman organisasi kalian ketika kalian kuliah atau ketika kalian bekerja. Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya pihak interviewer menanyakan hal tersebut adalah ingin mengetahui bagaimana sih teamwork kalian itu, bagaimana sih peran kalian di dalam organisasi itu. Kalian harus menyebutkan peran, kemudian kemampuan kerjasama kalian dengan yang lain gitu kan, dan kontribusi kalian. Hindari menyebutkan kayak jabatan gitu ya. Saya misalnya jabatan itu kayak saya menjadi ketua BEM atau saya menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan misalnya seperti itu. Hindari hal tersebut. Yang terpenting di sini adalah peran kalian, kemudian kontribusi kalian intinya, dan prestasi kalian yang kalian raih ketika kalian berada di organisasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu terkait dengan join volunteer program. Jadi misalnya kalian itu punya pengalaman mengikuti program sukarelawan, itu menjadi poin plus nih buat kalian. Jadi kalian bisa menyebutkan kegiatan-kegiatan yang pernah kalian lakukan itu di kegiatan volunteer program. Jadi itu menjadi kayak nilai plus, oh anak itu mempunyai empati yang tinggi. Dan perlu kalian ketahui juga nih kalau LPDP itu juga mencari orang yang mempunyai empati yang tinggi. Empati yang tinggi kepada siapa? Kepada lingkungan, kepada masyarakat sekitar. Nah, buat kalian yang nggak pernah nih ikut organisasi atau ngerasa kayaknya aku nggak pernah nih Kak ikut kegiatan sukarelawan atau tidak pernah ikut organisasi, kalian tenang aja, aku udah siapin jawaban pertanyaan tersebut di video aku sebelumnya ya. Nah, hal yang ketiga yaitu terkait dengan activity atau job. Misalnya kalian itu mengikuti organisasi, aktivitas apa yang kalian lakukan, atau di dalam peran kalian dalam bekerja itu apa aja gitu. Kalian bisa sebutkan kontribusi kalian untuk memajukan perusahaan atau untuk memajukan organisasi. Yang keempat selanjutnya itu adalah activity plan beside academic study. Jadi kalian tuh juga bakal ditanya nih ketika kalian melanjutkan studi, apakah kalian itu mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang, atau mahasiswa yang benar-benar memanfaatkan fasilitas kampus. Misalnya itu kalian habis kuliah kalian ikut organisasi untuk mengembangkan potensi, untuk mengembangkan diri kalian. Sebenarnya untuk organisasi ini nggak harus di dalam kampus sih, ada juga yang di luar kampus gitu. Intinya kalian selain kuliah, kalian juga ada kegiatan lain untuk mengembangkan diri kalian.
Terus selanjutnya nih, yang gak kalah penting dan kayaknya pasti ditanyain, yaitu terkait dengan planning after complete study and contribution. Karena LPDP ini juga pengen tahu nih, ketika kalian udah lulus studi, sebenarnya apa sih yang mau kalian raih ketika kalian lulus studi, apa sih target kalian ketika kalian setelah lulus studi, apa sih yang ingin kalian lakukan, kontribusi apa sih yang akan kalian berikan untuk Indonesia, itu intinya, pentingnya itu. Nah, pihak LPDP kan udah kayak mensponsori kita gitu kan. Terus setelah pihak LPDP mensponsori itu, timbal baliknya apa untuk Indonesia gitu. Jadi kalian yang ini harus benar-benar siapin ya kontribusi. Dan ingat, dalam menjawab apapun, ini hubungkan dengan IC yang udah kalian tulis. IC yang waktu di bagian administrasi dulu, kan kalian disuruh membuat IC ya. Nah, itu hubungan dengan itu, jangan sampai antara isi yang kalian tulis dan juga apa yang kalian utarakan itu nggak relevan, jangan sampai seperti itu. Jadi wajib relevan, karena waktu wawancara itu seperti kalian mempertanggungjawabkan isi yang udah kalian tulis. Nah, cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian yang mau mengikuti seleksi LPDP ya, terkait dengan seleksi wawancara LPDP. Aku deg-degan banget sih terkait hal ini, karena menurut aku udah bilang dari awal ya, kalau wawancara itu kayak nggak bisa ditebak gitu. Cuma kalian harus berusaha semaksimal mungkin dan juga jangan lupa untuk berdoa, ngelis pertanyaan apa aja yang sering muncul, apa aja kayak yang kayaknya ini bakal muncul deh, itu udah aku sebutin di video-video aku sebelumnya. Kalian wajib banget tonton part 1, 2, 3, dan juga aku ada juga rekaman webinar, kalian juga bisa tonton di channel YouTube aku ya. Dan buat kalian yang masih mempunyai pertanyaan terkait dengan beasiswa LPDP, kalian bisa DM aku di Instagram pribadi aku. Silahkan follow Instagram pribadi aku dan DM aku, tanya apa aja terkait dengan beasiswa LPDP, insya Allah bakal aku balas. Berusahalah semaksimal mungkin dan juga jangan lupa untuk berdoa, sehingga hasil yang kalian dapatkan maksimal. Salam sukses dan salam awardee.